ketika Maitogai mencari namanya di papan pengumuman ketika kelulusan Akademi Ninja, Guy selalu ditemani ayahnya yang selalu mendukung Guy dalam keadaan apapun. Ketika teman-teman sekelas Guy senang karena mereka lulus di akademi, Guy terus mencari, akan tetapi Guy tidak menemukan namanya di papan pengumuman tersebut. Guy menangis, namun ayahnya memberikan motivasi kepada Guy untuk terus mencari. Guy yang saat itu masih polos, dengan mudahnya ia percaya dengan ayahnya dan mencari namanya. Padahal namanya tak ada di papan pengumuman tersebut. Itu membuat Guy dan ayahnya ditertawakan oleh teman-teman sekelas Guy. Setelah menyadari namanya tidak ada dalam papan pengumuman, Guy berlari mengitari lapangan. Jika Guy mampu mengitari 500 kali, ia berharap Guy akan dimasukkan ke daftar cadangan. Namun ketika baru mencapai 250 putaran, Guy sudah tak sanggup lagi untuk berlari. Guy kelelahan. Hal itu membuat dirinya ditertawakan oleh teman-temannya yang menganggap Guy lemah, tak bisa ninjutsu, genjutsu, ataupun taijutsu. Setelah itu Guy pulang, namun di jalan ia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya langsung memukul Guy. Itu karena Guy membuat aturannya sendiri agar bisa lulus akademi, seperti lari 500 kali mengitari lapangan hanya berharap diluluskan dari akademi. Itu salah. Aturan untuk diri sendiri adalah sebuah aturan yang hanya bisa digunakan untuk diri sendiri, untuk memotivasi agar menjadi yang lebih baik, untuk mengatasi situasi sulit agar tidak menyerah, sehingga kau bisa mengumpulkan kekuatanmu walaupun nanti usahamu gagal. Karena kau sudah menerapkan aturan dalam dirimu sendiri, itu akan membuat dirimu sangat disiplin dan tetap fokus, sehingga kau akan menjadi seseorang yang terkuat. Ingatlah Guy, hanya kerja keras dan usaha pantang menyerah yang akan mengalahkan kejeniusan. Setelah itu ada dua orang jonin yang mengejek ayahnya Guy dengan menyebut genin abadi. Namun ayahnya Guy yang selalu rendah hati, ia membalas ejekan jonin itu dengan sebuah senyuman. Guy yang melihat ayahnya diejek dan dihina, ia tak terima. Guy marah besar. Dengan gagah berani ia datang menemui dua orang jonin itu. Guy berkata, "Bajindul, jangan kau ejek ayahku. Jika kau berani mengejek ayahku, aku tak segan untuk menghajarmu." Namun karena Guy adalah seorang anak yang lemah, ia tak mampu untuk menghajar dua orang jonin itu. Malah sebaliknya, Guy dihajar oleh dua orang genin itu, sehingga membuat wajah Guy bonyok. Ketika Guy tak berdaya, tiba-tiba datanglah Kakashi. Kakashi membantu Guy. Kakashi mengalahkan dua orang jonin itu. Sehingga Guy kagum dengan Kakashi, dan mulai saat itu Guy ingin menjadikan Kakashi sebagai rival abadinya. Setelah itu Guy berlatih dengan sangat keras. Guy melatih fisiknya dan melatih kecepatannya agar bisa menjadi pengguna taijutsu terkuat. Ia percaya perkataan ayahnya, yaitu usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Guy bertekad untuk bisa mengelilingi lapangan sebanyak 5.000 kali supaya ia berhasil mengimbangi Kakashi dan dianggap sebagai rival abadi oleh Kakashi. Dan tibalah hari di mana Guy berhasil mengelilingi lapangan sebanyak 5.000 kali. Setelah itu Guy mengajak Kakashi untuk bertarung. Berkat usahanya selama ini, Guy berhasil mengimbangi Kakashi, dan Kakashi menganggap Guy adalah lawan yang seimbang. Yang pada akhirnya Guy dan Kakashi mengeluarkan jurus terkuat mereka, yaitu batu, kertas, gunting. Iya, lawak lu Bagong. Tahun demi tahun pun berlalu. Guy tumbuh menjadi lebih kuat dan ia berhasil menjadi seorang genin.
Ketika menjadi genin, ia melihat ayahnya. Ayahnya merendahkan dirinya di hadapan seorang jonin. Gai yang mulai merasa risau dan tak percaya dengan ayahnya. Ia curhat dengan Kakashi. Gai bertanya-tanya, kenapa ia rela mempermalukan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Kakashi memberikan motivasi kepada Gai bahwa tidak ada ayah yang lebih hebat dari ayahmu di luar sana. Kakashi mengatakan hal itu meskipun ayahnya Kakashi adalah orang yang jenius. Kakashi kecewa kepada ayahnya sendiri karena ayahnya bunuh diri, tak seperti ayahnya Gai yang selalu pantang menyerah. Setelah itu, Gai pulang. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh ayahnya. Ayahnya akan mengajarkan sebuah jurus yang sangatlah kuat yang ia ciptakan sendiri selama 20 tahun dan tak ada satupun orang yang mengetahuinya. Jurus ini adalah sebuah jurus terlarang yang disebut Hachimon Tonko, yang memiliki arti jurus 8 gerbang kematian. Di suatu hari ketika Mahito Gai melakukan misi bersama teman-teman setimnya, Gai bertemu dengan 7 pendekar legendaris dari Kirigakure. Gai yang saat itu adalah seorang chunin yang masih noob, masih beban, masih lemah, masih kurang pengalaman dan kebanyakan asupan micin, sehingga Gai saat itu sangat ketakutan. Akan tetapi tiba-tiba ayahnya datang dengan menggunakan jurus Hachimon. Ayahnya meminta Gai dan teman-temannya untuk kabur, sedangkan dirinya akan menggunakan gerbang kematian ke-8 yang memiliki aura merah untuk melawan 7 pendekar pedang legendaris dari Kirigakure itu. Berkat ayahnya yang rela berkorban demi Gai, akhirnya Gai dan teman-temannya pun selamat. Setelah kematian ayahnya, Gai selalu memiliki jiwa yang optimis dan tak ingin mengecewakan ayahnya di alam sana. Namun, di suatu hari ketika Kakashi diangkat menjadi anggota pasukan khusus yang bernama Anbu, Gai juga ingin bersama Kakashi di dalam pasukan Anbu. Ia protes kepada Hokage ketiga, akan tetapi karena Gai tidak memiliki jiwa kegelapan, jadi Gai tidak masuk ke anggota Anbu. Hokage ketiga mengangkat Gai menjadi seorang jonin. Setelah itu, Gai mengangkat 3 orang murid, yaitu Neji, Tenten, dan Rock Lee. Gai mengetes 3 orang muridnya itu untuk bekerja sama demi mengalahkannya. Meskipun tak mungkin mengalahkan Gai, namun 3 muridnya itu bekerja sama dengan epicnya, sehingga Gai bisa merasakan kerja sama mereka bertiga. Lalu akhirnya Gai meluluskan mereka bertiga. Di suatu hari ketika murid kesayangannya yang bernama Rock Lee di ujian Chunin bertarung melawan Gaara, kaki dan tangan Rock Lee hancur karena terkena pasir milik Gaara. Itu membuat impiannya hancur. Namun guru Gai memberikan semangat kepada Rock Lee. Setiap usaha pasti menemukan kesulitan, bahkan kegagalan. Namun jangan membuat kegagalan itu menghancurkan masa depanmu dan masa mudamu. Rock Lee diobati oleh Tsunade sehingga Rock Lee berhasil sembuh dan bisa menjalankan misinya lagi. Guru Gai terus melatih Rock Lee dan timnya sehingga mereka bertiga tumbuh menjadi seorang shinobi yang sangat hebat. Di suatu hari ketika mereka bertiga menjalankan sebuah misi untuk menyelamatkan Kazekage Gaara dari penculikan anggota Akatsuki, mereka bertiga bertemu dengan seseorang yang bernama Kisame yang memiliki pedang Samehada. Karena anggota Akatsuki sangat kuat, Rock Lee, Tenten, dan Neji harus terjebak di perangkap musuh, sedangkan guru Gai harus bertarung melawan pria yang bernama Kisame. Awalnya, guru Gai dibuat terdesak oleh Kisame dengan jurus-jurus airnya. Kisame menciptakan sebuah jurus yang bisa membentuk air menjadi sebuah hiu, lalu mengendalikan hiu itu untuk menyerang guru Gai. Gai yang kesulitan bernapas karena di dalam air, ia langsung mengeluarkan gerbang keenam. Hachimon Tonko Dailok Kenon. Hal itu membuat air di sekitar Gai terbang dan membentuk sebuah lingkaran. Lalu guru Gai menggunakan kekuatan taijutsunya untuk menyerang Kisame, yang pada akhirnya Kisame berhasil dikalahkan. Namun setelah dikalahkan, pria itu berubah, yang berarti pria itu bukanlah Kisame.
Selanjutnya, Ge melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Gaara bersama tim Kakashi. Ge membuka segel 4 titik yang setelah dibuka ternyata segel itu menghasilkan sebuah klon atau sebuah bayangan yang menyerupai dirinya. Bayangan itu memiliki jurus yang sama, kekuatan yang sama, jumlah cakra yang sama, dan pengetahuan yang sama. Ge harus bertarung melawan klon tersebut. Awalnya, Guru Ge merasa klon tersebut sangatlah kuat. Namun, ketika dia menyadari bahwa klon tersebut adalah terbuat dari dirinya sendiri, jadi untuk mengalahkan klon tersebut, Guru Ge harus melampaui dirinya yang dulu dan melakukan gerakan yang berbeda dari klon tersebut. Yang pada akhirnya, Guru Ge berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan klon Guru Ge berubah menjadi abu. Beberapa waktu kemudian, Guru Ge ditugaskan untuk menjaga Jinchuriki Kyuubi dan Jinchuriki Hachibi di sebuah pulau. Ketika itu, perang dunia shinobi yang keempat sedang berlangsung dan tujuan perang adalah Jinchuriki Kyuubi dan Jinchuriki Hachibi yang tak lain adalah Naruto dan Killer Bee. Namun, ada seorang pria yang bernama Kisame berhasil menyusup ke pulau tersebut melalui pedang Samehada milik Killer Bee. Kisame mencuri gulungan rahasia yang sangat berharga di perang itu. Ge yang mengetahui itu adalah Kisame. Ia langsung mengajak duel Kisame, baku hantam dengan Kisame, jotos-jotosan dengan Kisame, dugang-dugangan dengan Kisame, menggunakan jurus-jurus yang hebat dengan Susame, dan melakukan adu mekanik dengan Kisame. Ge dilempar Killer Bee dengan kekuatan Hachibi. Lalu Ge mengeluarkan jurus 1000 pukulan atau Dimble Jumble. Sedangkan Kisame, ia mengeluarkan 1000 bayangan hiu yang bisa menerkam Ge kapanpun dan dimanapun. Kekuatan pukulan Ge menghasilkan api yang bisa menangkis serangan Kisame. Karena merasa imbang, Kisame menyerang Guru Ge lalu membawanya ke bawah air. Ge yang tidak bisa bernapas dalam air, ia mengeluarkan teknik gerbang selanjutnya yang memiliki aura berwarna biru. Dengan teknik itu, Ge bisa mengeluarkan jurus yang disebut Hyudora. Hyudora adalah teknik taijutsu tingkat tinggi yang bisa mengeluarkan kekuatan yang berbentuk seperti macan yang digerakkan dengan dorongan. Kisame mengeluarkan jurus hiu yang bisa menyerap cakra musuh. Kisame yang awalnya merasa menang karena jurusnya bisa menyerap jurus musuh. Namun ketika jurus Kisame dan jurus Ge bertabrakan, jurus Kisame kalah dan Kisame berhasil dikalahkan. Guru Ge mengatakan kepada Kisame bahwa jurus Hyudora tidak memerlukan cakra. Hyudora hanya dihasilkan dari sebuah pukulan atau sebuah taijutsu yang memiliki ritme dan tempo yang sangat cepat, sehingga tak ada satupun orang yang bisa melihatnya kecuali memiliki mata spesial. Setelah berhasil mengalahkan Kisame, Ge langsung meluncur OTW ke medan perang. Di medan perang, Ge COD-an bersama Madara yang ternyata Madara tidak bisa dikalahkan menggunakan ninjutsu, genjutsu, maupun dojutsu. Dengan kata lain, jutsu apapun tidak mempan dengan Madara. Ge berencana untuk melawan Madara menggunakan teknik taijutsunya, teknik 8 gerbang kematian yang memiliki aura merah. Teknik ini sangat dilarang karena sekali pakai penggunanya akan mati. Guru Ge berkata, "Oi, Madara, kuat doang tapi pakai cheat, kuat doang tapi menggunakan kekuatan Jubi. Lawak lu bagong, ayo kita buy one." Madara menjawab, "Jangan sok jago lu, ayo gasken." Ge langsung membuka gerbang ketujuh. Lalu Ge menyerang Madara menggunakan jurus Hyudora. Akan tetapi Madara tidak terkena efek sedikit pun. Madara tak terluka, malah sebaliknya Ge yang terluka karena efek dari gerbang kematian ketujuh. Sebelum diserang Madara, Guru Ge diselamatkan oleh Rock Lee. Selanjutnya, Ge mengaktifkan gerbang ke-8 yang berarti kematian.
Ge mengeluarkan aura merah yang menyerupai darah. Lalu Ge menyerang Madara. Dengan sekali serang, salah satu tanduk Madara pun patah. Namun Madara masih saja meremehkan Ge. Lalu Ge mengeluarkan jurus selanjutnya yang bernama Shimon. Shimon adalah 5 pukulan beruntun dengan kecepatan yang tinggi yang membuat musuhnya tidak bisa bergerak ataupun melakukan serangan balik. Namun efek dari serangan itu membuat tubuh Ge terasa sakit sekali. Dan Uchiha Madara yang terkena serangan itu hanya sedikit terluka karena memiliki kekuatan Jubi. Madara terus-terusan mengejek Ge. Hal itu membuat Ge marah. Namun kekuatan Ge mencapai batasnya. Ge berencana untuk menggunakan kekuatan yang tersisa untuk melakukan serangan terakhirnya. Ge menggunakan sebuah teknik yang bernama Seikizu yang membuat aliran cakra merah di sekitar tubuhnya berubah menjadi sebuah kepala naga. Melihat cakra dan kekuatan sebesar itu, Madara mengakui Ge adalah orang yang terkuat yang pernah ia lawan selain Hashirama. Dan cus rosot. Serangan Ge berhasil mengenai Madara. Lalu setengah bagian dari tubuh Madara hancur. Akan tetapi kaki Ge yang tak mampu menahan kekuatan Seikizu, tulang kakinya remuk dan patah. Dan Madara yang terkejut dengan kekuatan Ge. Madara mengakui bahwa Ge hampir saja membunuhnya. Sedangkan tubuh Ge pun terbakar karena kekuatan Seikizu. Namun datanglah Naruto. Naruto berhasil menggunakan kekuatan Rikudo untuk menyelamatkan Ge. Yang akhirnya berkat kekuatan Rikudo milik Naruto, Ge pun tak jadi mati. Dan setelah perang dunia shinobi selesai, guru Ge menjadi seorang pahlawan yang dikenal di anime Boruto. Namun ia tak bisa berjalan karena kakinya telah hancur karena efek dari Hachimon Tonku. Dan tamat. Sungguh endingnya sangat membagongkan.